saja saya baru saja saya mendapat info dari kepegawaian Korwil yang saat ini sedang ke BKPSDM untuk eh, mencari informasi, mencari informasi SK penyesuaian jabatan fungsional yang kemarin tidak sempat diambil karena miskomunikasi, jadi tidak berangkat ke sana. Yang bersangkutan tidak berangkat ke sana dan jabatan ini adalah jabatan penyusian dari jabatan pratama menjadi jabatan fungsional pertama. Dan kemudian pada SK 3A itu keluar di bulan Oktober tahun 2023 dengan angka kredit 78, sekian. Nah, pertanyaan saya, eh, apakah dengan angka kredit 78 yang tertera pada SK ini berpengaruh pada klaim angka kredit di tahun 2026? Karena apa? Eh, di tahun 2023 tersebut, perhitungan di PAK yang diajukan untuk kenaikan pangkat itu senilai 117-an, 117 ya. Nah, kami berniat untuk merevisi, mengajukan revisi SK3A-nya dengan angka kredit yang sesuai dengan angka kredit yang sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan. Sehingga, tetapi baru saja ditanyakan ke BKPSDM bahwa angka kredit yang tertera pada SK3A itu sudah benar dan sudah sesuai. Nanti kelanjutannya diklaim eh, sesuai dengan eh, pertanggal SK penyelesaian jabatan fungsional tersebut. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan disepakati dan klaim angka kredit selanjutnya itu dimulai dari mana dan bagaimana caranya. Seperti itu, Pak Zaki, Bu Cici, terima kasih. Ya, terima kasih. Dipersilakan Ibu Cici untuk menanggapi. Ya, berarti ada kekeliruan ya. Awalnya dianggap ada kekeliruan sehingga ada usulan untuk merevisi. Tapi ternyata setelah diverifikasi tidak ada kekeliruan gitu ya, Pak? Kan ya. Betul, betul, Eh, betul, jadi nggak perlu masuk disepakati lagi. Disepakati itu kan untuk ini, Pak, untuk mengintegrasikan dari angka kredit konvensional ke angka kredit konversi, model betul. konversi. Jadi kalau udah modelnya konversi, tinggal dilanjutkan aja. Belum, Bu. Itu Oh, masih belum. model konvensional, Bu. Oh, masih konvensional. Betul. Atau mungkin yang konvensional itu dirubah menjadi angka kredit konversi agar bisa dimasukkan ke angka kredit tahun 2020 agar tercover di tahun-tahun berikutnya seperti itu, Bu. Oh, KP-nya di masa ini ya, masa transisi ya, di 2023 ya. Betul, betul. Heeh. Iya, sebenarnya KP itu kan mendasarkan ke penetapan angka kredit. Jadi ketika angka kreditnya itu disesuaikan dengan model integrasi yang konversi terbaru, ya itu nanti akan menyesuaikan untuk KP selanjutnya. Tapi untuk periodenya lanjut terus gitu, Pak. Oh ya, yang jadi pertanyaan Hmm. berarti angka kredit yang tertera pada SKKP 3A-nya itu tetap tetap berlanjut nih Bu di tahun Iya, 2024-nya. sesuai dasar KP. Dasar KP-nya menggunakan PAK
periode mana itu dilanjutkan gitu Pak. Memang seyogianya kalau misalnya KP kayak tadi pertanyaan Juni gitu ya, KP Juni ya berarti untuk penetapan angka kreditnya sampai Juni gitu. Mestinya Oke, seperti itu ya. supaya nanti lanjutnya ngikutin yang ada di KP atau Nah, SKP-nya. untuk di itu kan harus ditambahkan di tahun 2022-nya, Bu. Berarti tahun 2022 itu yang KP yang bentuknya tadinya konvensional itu dijadikan konversi dulu atau bagaimana, Bu? Iya, yang diinput yang sudah konversi baru, bukan angka kredit Oh, konvensional. nggih, nggih, nggih. Karena nanti akan menambahkan, kan masuk ke SIASN, terus menambahkan. Jadi harus gimana ada kopinya. Ya, jadi yang masuk ke Ekin, Ekin itu kan ada tambah PAK 2022. Itu udah Betul. PAK model konversi pasca Oke. disepakati gitu, Pak. Nggih, nggih, nggih. Berarti harus tetap tetap dirubah nggih, tetap dirubah dari bentuk konvensional ke bentuk Iya, kalau konversi itu sesuai masih dengan tabelnya. konvensional, iya. Itu bentuknya, formatnya itu sesuai dengan pengusulan jabatan fungsional yang non serdik itu kan ada format itu, Bu. Atau yang berisi 3 lembar, Bu. Ya langsung sesuai dengan Permenpan 1, Pak, yang 3 lembar itu. Tetapi dibuat manual nggih, Bu, karena tidak bisa. Iya, boleh. Masih mengakomodir yang manual ketika Nggih, nggih. disepakatinya terkendala. Nggih. Terima kasih, Bu. Penjelasannya sangat memuaskan. Terima kasih, Pak Zaki. Terima kasih Pak Hari. Ini sebelum ada yang raise hand lagi, jadi nanti teman-teman setelah jam 1 nanti akan ada evaluasi oleh bagian organisasi ya. Jadi tetap jangan ditinggalkan sampai acara selesai. Ini ada pertanyaan yang japri ke saya dari teman BKPSDM. Eh, Menjalankan amanat peraturan Menteri Menpan RB nomor 21 tahun 2024 dan SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor sekian bahwasanya satu guru sudah JF sebelumnya 2D dengan jabatan guru muda tingkat 1 KP 3A TMT 1 Oktober 2022. Karena sudah memiliki S1 pada Desember 2025, SK penyesuaian nomenklatur jabatan ke guru ahli pertama. Maka perhitungan angka kredit selanjutnya dimulai dari kapan dan dengan koefisien berapa? Mungkin Ya, bisa ditanggapi, Bu. pertanyaan sama ini. Ini sama tadi ya. Ya, untuk SK pengangkatan ke penyesuaian CF yang terbaru belum menyebutkan angka kredit ya, Pak, di SK terbarunya. Belum, Ibu. Belum menyebutkan angka kreditnya. Hmm, Memang yang keluaran bulan Desember 2025 itu tidak ada semuanya kreditnya, nggak Pak. ada angka kreditnya ya. Iya, sesuai edaran dari Mendikdasmen sih Mm-mm. contohnya tidak ada. Sebenarnya kan kalau eh, tadinya JF, kemudian ini kan hanya merubah nomenklatur ya sesuai dengan nomenklatur yang baru gitu kan Pak. Iya, Ibu. Eh, Benar. eh, Ketika perubahan nomenklatur dan dia memang sudah JF di awal, itu kan sebenarnya tinggal meneruskan aja berbeda dengan yang tadinya belum JF kemudian diangkat JF. Nah, itu bisa disesuaikan menggunakan metode perpindahan. Nah, atau ini tadi kasusnya sebelumnya S1 kemudian diangkat ke
ahli pertama gitu ya Pak ya? Ini penyesuaian si Bu, eh, pendidikannya sudah S1, sudah memiliki Ah, S1 Ibu. berarti cuma perubahan nomenklatur saja kan Pak? Nggih. Nah, kalau perubahan nomenklatur harusnya tidak mempengaruhi angka kredit dong Pak. Oh, nggih siap Ibu. Mm-mm. Nanti kita bahas lebih lanjut dengan tim di BKPSDM. Untuk kemudian ini Bu, ada satu lagi Bu yang masih berkaitan dengan itu. Guru sudah JF, golongannya Mm-mm. saat ini 2C dan 2D, di Desember 2025 disesuaikan ke dalam guru ahli pertama. Nah, berarti ini masih di bawah golongan minimalnya untuk ahli Tiga pertama A. adalah 3A. Ya. Nah, bagaimana menyikapi angka kreditnya? Kemudian untuk mekanisme kenaikan pangkatnya ke 3A seperti apa, Ibu? Mohon arahannya. Eh, dia belum S1 ya Pak? Saat ini ada yang sudah S1, ada yang belum, Bu. Oh gitu. Sebenarnya ketika dia belum S1 itu kan tidak diberikan kenaikan pangkat ya Pak. Oke, benar, Bu. Eh, Kalau dia S1 ya dia harus itu tadi Pak, apa, penyesuaian ijazah ke 3A-nya. Harus Berarti UKPPI, belum gitu. ya Pak, belum diakui penyesuaian ijazahnya ya, karena Belum, dia belum. belum 3A nih, dia harus 3A dulu itu Pak. Oke, berarti jalannya Kalau yang melalui belum, UKPPI, gitu. iya, Kalau misalkan melalui itu, Bu, angka kredit bisa nggak, Ibu ya? Konversi angka kredit. Jabatannya kan sudah ahli pertama. konversi angka kredit. Misalkan sampai 100 kan untuk 3A minimal 100. Setelah diangkat misalnya. Atau Hmm. yang sebelumnya Mm-mm. bisa dibawa barangkali. Mm. Karena dapat ini ya, dapat S1 tadi ya. Gitu. Angka kredit sebelumnya variatif ya. Yang ditanyakan ini Ini variatif kasuistik ini. ya. Betul, Bu. Ya, ini mungkin secara teknis bisa sambil besok sih sebenarnya, Bu. Iya, Nah, soalnya kalau kaitannya dengan angka kredit itu kan tadi ya yang 25% ketika sudah terpenuhi dia bisa langsung ke 3A tanpa ujian tanpa ujian KPPI gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sudah ditambah 25% tapi belum terpenuhi angka kredit kumulatif, kan iya. nanti untuk angka kreditnya ditambahkan dari sertifikat kelulusan ujian KPPI-nya itu. Seperti itu Pak ininya, Iya, siap, Ibu. konsepnya. Ini terima kasih, Bu, atas Mm. pencerahannya. Ini terakhir, Bu, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Eh, dari teman BKPSDM kembali, ini CPNS formasi dari IPDN, Bu, yang Mm-mm. mengisi kebutuhan jabatan fungsional formasinya sudah diangkat PNS, ini 2025. Mm-mm. Tetapi sampai saat ini kita sedang proses untuk pengusulan JF melalui pengangkatan pertama sesuai formasi. Nah, apakah yang bersangkutan ini harus mekanisme IMUT atau tanpa pertek IMUT, Bu, untuk pengusulan ke ahli pertamanya? Semua prosedur pengangkatan itu harus melalui IMUT sih. Harus. Nah, di SIASN kemarin sudah JF, Ibu. Nah, entah entah apakah Oh, itu karena sistem atau gimana sih, masih kami telusuri sih. eh, itu perlu dicek dokumen JF-nya ya. Nggih, Ibu. Karena memang seharusnya kan gini kan, ketika dia eh, kalau SK-nya IPDN itu modelnya mutasi atau bukan ya? Kalau kemarin peningkatan kayak gitu. pengangkatan CPNS-nya di sini, PNS-nya di Banyumas, Ibu. PNS-nya di Banyumas, kami yang melakukan pengangkatan PNS-nya, dan memang belum belum JF. Belum diangkat pertama, Ibu. Tapi hanya di SK-nya bunyi untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional. Jadi kemungkinan eh,
bisa jadi di CASN-nya emang ada miss dari penginputannya barangkali ya Bu ya. Kalau jabatan kan kewenangannya instansi ya, untuk mengubah dia JF atau bukan kan bukan di BKN nih. Nggih, 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 Nah, siap-siap. mestinya dokumen yang kewenangan untuk mengupload pengangkatan dalam JF, kemudian statusnya menjadi fungsional, itu kan di instansi tuh Pak. Oke, siap Ibu. Berarti Iya, kuncinya adalah ketika mau diangkat pertama, berarti tetap harus melalui mekanisme uh, pertek nih, Bu, iya, dari AIMUT. iya. Eh, Nggih, yang berubah itu yang ini, yang pengangkatan CPNS ke PNS. Tadinya kan perlu IMUT. Nah, sekarang tidak perlu lagi untuk prosedur pengangkatan CPNS ke PNS, tidak usah pakai IMUT, bisa langsung diremajakan di SIASN. oke. Terima kasih Ibu Cici atas penyampaiannya, arahannya terkait kebijakan jabatan fungsional. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Barangkali dari Ibu Cici ada kalimat penutup, monggo Ibu bisa disampaikan. Ya, terkait dengan JF, ini memang kasusnya sangat ini ya, eh, variatif gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada dokumen eksplisit, apalagi terkait dengan penghitungan, ya kita harus ngelihat dokumennya seperti apa, karena kadang ada ketentuan yang eksplisit, ada yang memang perlu kebijakan gitu dari pimpinan terkait dengan masa transisi perubahan kebijakan jabatan fungsional. Tapi kami welcome ketika ada permasalahan atau ada kasus-kasus yang dalam hal ini ada kekosongan hukum gitu ya, secara eksplisit tidak tertuang di dalam ketentuan perundangan. Seperti halnya dengan adanya Permenpan 1 yang juknisnya diatur di Per BKN 3 gitu. Ternyata kan untuk kasus implementasi di lapangan masih variatif, belum terakomodir di Per BKN 3 sehingga muncullah SE 9 gitu ya. Dan ketika sudah keluar SE 9 ternyata masih ada nih variasi permasalahan implementasi di lapangan yang tidak terakomodir juga. Nah, itu silahkan saja bersurat ke kami dengan dokumen pendukung gitu ya, nanti bisa diselesaikan dengan kebijakan dari pimpinan. Mungkin itu, dan ketika eh, mungkin kurang respon gitu ya ketika saya di WA atau di telepon pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk segera membalas atau menjawab, kami juga memiliki banyak kanal gitu ya, bisa melalui website Kanrek, bisa melalui helpdesk BKN, atau melalui kita ada aplikasi, silakan search Kanrek 1 gitu ya, untuk istilahnya kami memiliki eh, apa kayak semacam one learning juga ya. Jadi kita juga membuka kesempatan untuk semacam coaching dan sebagainya yang bisa diakomodir melalui website Kanrek 1 BKN Yogyakarta. Kiranya hanya itu, jika ada hal yang kurang memuaskan bisa dilanjutkan di periode atau kesempatan berikutnya, dan jika ada salah kata yang kurang berkenan di Kayaknya kita belum dan Ibu, bocor kami ya. ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici. Mohon maaf jika kami ada kesalahan Bu Cici. Eh. Baik teman-teman sekalian, setelah ini ada sesi evaluasi dari bagian organisasi Bu Kuswati. Namun sambil menunggu beliau, mungkin kita bisa diskusi. Barangkali di sini teman-teman, tadi ada sempat yang menanyakan bagaimana usulan kenaikan pangkat ke BKPSDM Banyumas. eh, untuk kenaikan jabatan di Banyumas sendiri tidak ada timeline khusus. Jadi ketika syaratnya itu terpenuhi, monggo bisa diusulkan ke kami sesuai dengan surat edaran yang telah BKPSDM terbitkan sebelumnya. Jadi tidak ada timeline setiap bulannya seperti itu. Jika teman-teman di sini sambil menunggu Bu Kuswati hadir, sudah ada belum, Mbak? Bisa bertanya langsung, tidak usah malu-malu, monggo.
dari Puskesmas kemarin banyak pertanyaan mengenai Mas eh Zaki, ya mohon siap. izin bertanya, nggih. Ini dari Puskesmas Kedung Banteng, Mas. Ya siap, Bu. Ih, Gimana, Bu? jadi gini Mas, kemarin kan kami ini ya Mas mengajukan Pak dari bidan-bidan untuk CF yang lain nggak ada masalah Mas, tapi untuk bidan desa yang mahir itu ada 4 orang Mas. Jadi dari tahun lalu kami mencoba mengajukan pak yang di Ekin itu untuk yang pak dari tahun 2023 itu di halaman kedua nggak menjumlah loh Mas. Harusnya kan di halaman kedua kan menjumlah dari yang pak integrasi ditambah pak 2023 1 tahun itu, tapi yang khusus angkatan bidan desa ini yang mahir 4 orang nggak bisa Mas, tapi untuk JF yang lain tidak ada masalah. Jadi mohon arahan dari BKPSDM. Matur nuwun. Ya, terima kasih, Bu. Untuk pas yang lain dengan jabatan yang sama, gitu, sama-sama mahir, gitu. Nggih, yang lain nggak ada masalah. Terus jenjang jabatan yang lain, yang ahli muda, yang terampil ataupun jenis JF yang lain juga tidak ada masalah. Tapi yang angka ini yang seangkatan ini, yang bidan desa mahir, yang lumayan udah senior itu kok nggak bisa gitu. 4 orang ini. Itu harus ditelusuri juga sih Bu, jabatannya apakah sudah terupdate gitu. Kadang dia tidak ngebaca karena jabatannya belum terupdate di CISN. Jadi bisa ditelusuri by case sih, harus harus cek langsung kondisinya seperti apa Bu. Nanti bisa Oh, berarti. japri ke tim kami di tim jabatan fungsional atau ke Mas Anggit juga bisa, eh, terkait sistem e-kinerja. Kadang masalahnya dari riwayat jabatan bisa, dari proses penilaian SKP-nya juga bisa. Karena itu kan pengkonversian angka kredit ya dari penilaian kinerja. Kadang kalau terkait konversi, terkait jabatan, ngaruhnya adalah biasanya di koefisien. Kemudian TMT-nya, kalau TMT-nya salah juga kadang tidak bisa menarik atau menyedot yang angka kredit integrasinya itu kan jadinya. Jadi harus dilihat case-nya. Kemudian untuk tanya jawab kita lanjut besok ya Bu ya, karena besok ada sesi lanjutan dengan Bu Endah yang mengampu kenaikan pangkat BKPSDM. Matur nuwun Mas Zaki. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah evaluasi yang akan dibawakan oleh Ibu Kuswati SEMSI selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Kepada beliau Ibu Kuswati SEMSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Nih, terima kasih matur nuwun Mas Zaki atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Waalaikumsalam. mboten nggih saya suaranya? Terdengar Ibu. Oh, nggih. Nggih, mohon izin share screen dari host nopo dari saya nggih Mas Zaki. Dari Ibu sakit. Nah, apakah sudah terlihat? Sampun Ibu. Nggih. Matur nuwun saya lanjut aja nggih untuk materi di siang hari ini tadi diberi kesempatan terkait dengan
evaluasi pembinaan jabatan fungsional dan penyusunan rencana tindak lanjut perangkat daerah teknis sesuai dengan permohonan dari BKPSDM kepada kami. Jadi pada kesempatan siang hari ini nanti teman-teman perangkat daerah khususnya untuk perangkat daerah yang sudah ditunjuk sebagai pembina teknis di masing-masing sesuai masing-masing jabatan fungsional dan untuk perangkat daerah yang lain yang mempunyai atau di perangkat daerahnya ada jabatan fungsional gitu. Jadi ini saya memang secara umum untuk hasil evaluasinya, namun mungkin nanti bisa kita diskusikan barangkali ada hal-hal yang ternyata belum menjadi bahan di materi saya nanti bisa menjadi bahan perbaikan untuk ke depan. Jadi terkait dengan evaluasi kenapa perlu dilakukan memang karena di saat ini tuntutan reformasi birokrasi menuntut profesionalisme ASN gitu, yang berbasis kompetensi dan kinerja. Jadi begitu ada penyederhanaan birokrasi di tahun 2021 di mana sudah tidak ada lagi eselon 4 untuk perangkat daerah tertentu karena masih ada beberapa misalnya dinas pendidikan, kemudian dinas perhubungan, Satpol PP, BKAD, Bapenda masih ada eselon 4 di masing-masing bidang walaupun berkurang jumlahnya. Namun untuk di perangkat daerah yang lain untuk eselon 4 di bidang sudah tidak ada dan ini sudah menuntut adanya profesionalisme dan mereka sudah beralih ke CF nih. Jadi betul-betul CF itu sudah menjadi tulang punggung nih, menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah. Jadi sekarang eh, masing-masing perangkat daerah karena di bidang sudah berkurang, bahkan juga ada yang tidak ada eselon 4-nya, jadi sekarang sudah bertumpu ke CF masing-masing. Jadi masing-masing bidang, masing-masing di sekretariat nggih, atau di kecamatan, kalau kecamatan masih ada eselon 4-nya, jadi di dinas badan itu sudah mulai mengoptimalkan peran dan fungsi dari CF masing-masing sesuai dengan ruang lingkup tugas sesuai CF-nya. Jadi kenapa perlu ada pembinaan? Ini agar nanti pencapaian kinerja perangkat daerah juga lebih terarah, berkelanjutan, dan lebih terukur. Ini kenapa kita selalu melakukan evaluasi. Nah ini kami juga terima kasih kepada BKPSDM di tahun ini memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan hasil evaluasi kami secara umum. Nah, kali nanti ada hal-hal teknis juga nanti kita bahas pada saat sesi tanya jawab mungkin gitu. Jadi untuk ruang lingkup yang kami lakukan untuk evaluasi ada 5 poin. Yang pertama kelembagaan pembinaan jabatan fungsional. Kemudian yang kedua ada ketersediaan dan distribusi pejabat fungsional itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan tugas dan angka kredit. Kemudian yang keempat pengembangan kompetensi jabatan fungsional. Kemudian yang kelima pembinaan karir dan penilaian kinerja. Ada 5 poin yang akan kami sampaikan di sesi siang hari ini. Yang pertama terkait dengan kelembagaan, jadi kita melihat bagaimana kesiapan perangkat daerah dalam melaksanaan fungsi pembinaan jabatan fungsional. Jadi kalau ternyata kelembagaannya dirasa belum optimal, saya yakin itu akan berpengaruh kepada keberhasilan pembinaan itu sendiri. Kalau menurut hasil evaluasi kami secara umum, jadi kalau untuk di kelembagaan, untuk pembina secara keseluruhan karena perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian itu adalah BKPSDM, pembinaan secara umum sudah dikoordinasikan oleh BKPSDM secara maksimal. Ini juga sudah diterbitkan surat edaran Sekda terkait dengan pembaharuan kebijakan pembinaan jabatan fungsional di mana di situ sudah ditunjuk masing-masing perangkat daerah mana saja yang bertugas melakukan pembinaan mulai dari itu penghitungan kebutuhannya, kemudian nanti berkomunikasi dengan instansi teknis pembina di pusat atau mungkin nanti pada saat pelaksanaan tugasnya. Nah, ini sudah ditunjuk oleh BKPSDM sesuai dengan surat sekretaris daerah di tahun 2024 dan kami sudah komunikasi dengan Bu Ana kemarin karena di tahun 2026 ini perangkat daerahnya ada yang mengalami perubahan sehingga nanti untuk surat edaran Sekda akan diperbarui kembali karena kan
ada yang change nggih, urusannya, jadi otomatis CF-nya juga nanti pembinanya siapa akan berubah. Termasuk juga karena ada beberapa CF-CF yang baru, karena di pusat kan ada kementerian baru nggih, jadi seperti halnya Kementerian HAM dulu kan gabung nih dengan Kementerian Kumham. Nah ini sekarang sudah ada Kementerian HAM sendiri, ada jabatan fungsional sendiri, ada analis HAM. Nah ini mungkin nanti perlu kita identifikasi lagi. Jadi nanti ada tugas di masing-masing perangkat daerah untuk mengidentifikasi barangkali ada jabatan fungsional yang baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pembina, nanti bisa dikomunikasikan dengan BKPSDM untuk ditunjuk instansi pembina di pemerintah kabupaten. Kemudian hasil evaluasi kami setelah ada pembagian sesuai dengan surat edaran Sekda terkait dengan instansi pembina teknis di Kabupaten Banyumas, ternyata menurut evaluasi kami, pada saat masing-masing perangkat dan melakukan pembinaan, ternyata ada perbedaan pemahaman nih. Ada yang cepat, gerak cepat, kemudian ada juga yang ternyata lamban, kemudian pada saat pembinaan ke CF-nya juga ada yang secara berkala rutin dilakukan, ada juga yang ternyata adem ayem ya. Jadi kalau ada CF yang tanya, baru dia memberikan pemahaman, atau kalau tidak ya sudah tidak ada pembinaan gitu ya. Ini menurut kami ada yang berbeda-beda. Jadi mungkin nanti selanjutnya akan kita rencanakan pembinaan secara berkala. Mungkin nanti di langkah perbaikan nanti akan kami sampaikan mungkin apa saja yang perlu kita perbaiki dalam rangka memperbaiki hasil evaluasi yang kami lakukan di tahun 2025 ini. Kemudian ini ternyata juga tadi yang saya sampaikan karena ada jabatan fungsional yang baru yang belum ditunjuk perangkat daerah pembinanya, sehingga kan dia siapa sih yang melakukan pembinaan, siapa nanti yang akan berkewajiban melakukan komunikasi dengan instansi pembina teknis, ini juga belum ditunjuk, nanti mungkin menjadi bahan perbaikan di surat edaran Sekda nanti yang akan disusun oleh BKPSDM. Kemudian hasil evaluasi kami ini juga ternyata begitu sudah ditunjuk pun koordinasi dengan instansi pembina masih bersifat insidental, belum sepenuhnya terjadwal. Jadi ada beberapa perangkat daerah yang ditunjuk, namun ada aturan baru, dia tidak paham bahwa ada aturan baru. Jadi kan mungkin komunikasinya dengan instansi pembina tadi ya insidental, jadi tidak ada informasi yang harusnya kan kalau ada informasi berkala mereka paham nih, oh ada peraturan baru yang mengatur terkait dengan mungkin penghitungan ABK-nya mengalami perubahan, atau mungkin ada nomenklaturnya yang berubah, misalnya dari CFA menjadi CFB. Nah ini karena instansi pembinanya di Pemkab Banyumas ternyata masih bersifat insidental, koordinasi dengan instansi pusat, sehingga banyak yang belum diketahui. Nah ini mengakibatkan pada saat ternyata harus sudah dirubah nomenklaturnya, misalnya sementara batas waktu sudah mepet, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah ini akhirnya jadi menghambat yang bersangkutan, atau mungkin justru mempersulit BKPSDM nih, misalnya harus segera memproses sementara tahapannya masih belum dilalui. Nah ini nanti teman-teman di perangkat daerah yang ditunjuk mungkin agar lebih intens nih berkomunikasi dengan instansi pembina di pusat. Kemudian kalau dilihat dari jumlah jabatan fungsional yang sudah menerima rekomendasi dan penetapan dari Menpan, ini di data kami di organisasi sudah ada 154 yang sudah menerima rekomendasi instansi pembina. Kemudian yang sudah menerima penetapan dari Menpan 150 jabatan fungsional. Ini belum termasuk JF-JF yang baru. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada analis HAM, kemudian ada analis kerjasama juga kemarin ada padahal itu Permenpannya sudah lama, tapi ternyata belum ditunjuk instansi pembinanya, sehingga belum diusulkan rekomendasi ke Setnek selaku instansi pembina. Nah ini sesuai dengan data yang ada di kami, jadi sesuai dengan kesepakatan kami dulu di awal di tahun 2023 kalau tidak salah waktu itu, untuk jabatan fungsional yang belum mempunyai rekomendasi dari instansi pembina dan belum memperoleh penetapan dari Menpan, maka di peta jabatan kami hanya mencantumkan kondisi besetting sesuai dengan
ditetapkan peta jabatan. Jadi hanya sesuai dengan pemangkunya. Karena kalau belum ada penetapan dari Menpan tidak akan muncul di peta jabatan. Nah ini monggo nanti teman-teman perangkat daerah yang ditunjuk untuk selalu mengupdate barangkali ada peraturan yang baru nanti untuk diusulkan ke kami untuk memperoleh rekomendasi dari instansi pembina, kemudian akan kami usulkan ke Menpan untuk penetapan sehingga nanti pada saat perangkat daerah membutuhkan adanya jabatan fungsional itu sudah mendapatkan rekomendasi dan penetapan sehingga sudah bisa dilakukan pengisian pengadaan ASN apakah itu P3K ataupun PNS. Ini untuk dari sisi kelembagaan hasil evaluasi kami. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ketersediaan dan distribusi pejabat fungsional. Jadi kalau di sub ini kami melakukan evaluasi untuk melihat apakah jumlah pejabat fungsional dan distribusinya itu sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Jadi apakah sudah sesuai dengan APK-nya atau kebutuhannya? Karena ini akan berpengaruh nanti pada saat ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada saat persebaran, ini akan berpengaruh ke kinerja. Misalnya terkait dengan CF guru nih misalnya, kalau pada saat kita membagi persebaran CF-nya di satuan pendidikan A misalnya tidak sesuai dengan beban kerjanya, sementara yang B harusnya kurang, jadi kan kinerjanya tidak optimal nih. Nah ini nanti untuk melihat kesesuaian bagaimana dengan kebutuhan di perangkat daerah dan persebaran masing-masing pejabat fungsionalnya. Ini untuk dievaluasi yang di tema yang kedua, ketersediaan dan distribusi pejabat fungsional. Kemudian hasil evaluasi kami nih, kalau terkait dengan ketersediaan distribusi, memang kalau di Banyumas dibanding kabupaten yang lain mungkin kita lebih baik nih, karena dari 154 jabatan fungsional yang ada di Kabupaten Banyumas, 150 sudah mendapatkan penetapan. Berarti kan nanti tambah ada 2 yang kami identifikasi kemarin, tapi mungkin ada lagi CF-CF yang lain yang belum kami peroleh informasi. Berarti kan hampir sudah mendapat penetapan nih semua dari Menpan. Tinggal nanti dari sisi jumlahnya nih, kita bandingkan dengan beban kerjanya masing-masing. Nah, kalau tadi ini di paparan tidak saya santumkan perangkat daerah mana saja untuk yang tidak sesuai atau belum sesuai mungkin gitu dengan kebutuhan, tapi secara garis besar tadi yang saya sampaikan misalnya dinas pendidikan, kemudian ada juga mungkin ada perangkat daerah yang pada saat mengusulkan kebutuhannya itu ABK-nya ada beberapa hal yang mungkin belum terhitung. Jadi aslinya misalnya ada jabatan fungsional A, harusnya untuk jenjang mudanya untuk tingkat kabupaten itu 15 nih misalnya. Tapi ternyata pada saat penghitungan ABK itu dia ada poin tertentu yang tidak terhitung sehingga muncul rekomendasi hanya 10. Ternyata begitu saat pelaksanaan, oh ternyata harusnya 15 nih. Nah ini nih. Jadi pada saat pengusulan kebutuhan belum mempertimbangkan ABK yang selengkap mungkin. Jadi akhirnya rekomendasi penetapan kemudian persebarannya akhirnya tidak optimal. Kemudian ini yang ketiga, distribusi pejabat fungsional antar perangkat daerah dan unit kerja masih belum merata sehingga terdapat unit kerja yang mungkin dia dengan beban kerja yang tinggi tapi jumlah SDM-nya terbatas. Nah ini di kami memperoleh hasil seperti itu untuk yang poin kedua. Jadi ada masih kurang merata, kemudian penghitungannya tadi mungkin belum menggambarkan kondisi yang real sehingga kebutuhannya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga otomatis kinerja perangkat daerah akan menjadi tidak optimal. Ini untuk evaluasi terkait dengan distribusi dan persebaran jabatan fungsional. Kemudian untuk yang tema ketiga terkait dengan pelaksanaan tugas dan angka kredit, ini evaluasi yang kami lakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas sehari-hari pejabat fungsional telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan masing-masing jabatan fungsional. Ini juga evaluasinya dilakukan dalam rangka untuk melihat pemahaman
terkait dengan mekanisme angka kreditnya, bagaimana kelengkapan administrasinya, terkait juga pengusulan dan penetapan angka kredit. Nah, ini kalau dilihat dari kami nih secara garis besar untuk evaluasi, pada saat kita komunikasi dengan perangkat daerah, ternyata ada beberapa perangkat daerah yang mereka masih berpendapat bahwa untuk JF itu harus mengacu ke angka kredit full gitu ya. Padahal sesuai Permenpan nomor 1 tahun 2023 kan sudah tidak ada lagi nih angka kredit, walaupun tetap mengacu ke ruang lingkup JF-nya. Misalnya seperti analisis SDMA, berarti kan ada ruang lingkupnya nih terkait dengan analisis SDMA gitu nih. Nah itu pelaksanaan tugasnya memang mengacu itu, tapi tidak serta-merta langsung bahwa butir-butir angka kreditnya itu diacu gitu nih. Karena sesuai Permen nomor 1 tahun 2023 kan untuk pelaksanaan tugas fungsi JF itu adalah mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Jadi pada saat nanti ada pelaksanaan kinerjanya perangkat daerah yang membutuhkan CF tertentu, sepanjang itu memang sesuai dengan ruang lingkup, walaupun tidak di angka kredit, tidak ada di butir angka kredit, tetap harus dilaksanakan. Gitu, guys. Jadi ini hasil komunikasi kami dengan beberapa perangkat daerah, kami temui seperti itu. Jadi masih ada beberapa CF yang benar-benar mengacu ke butir angka kredit, tidak mengindahkan ke Permenpan 1 tahun 2023. Jadi SKP itu kan dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah sudah diterjemahkan nih dari masing-masing struktural sampai ke CF, jadi dibagi habis sampai ke bawah. Nah ini kemarin ada beberapa yang menyampaikan ke kami pada saat ada permasalahan mungkin ternyata mereka masih mengacu ke butir-butir angka kredit. Ini untuk yang pelaksanaan tugas dan angka kredit. Kemudian kalau dari sisi pengembangan kompetensi nih, ini untuk melihat bagaimana sih pengembangan kompetensi untuk JF, apakah memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya terkait dengan pengembangan kompetensi nih, misalnya melalui pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi, termasuk juga untuk aspek perencanaan penganggaran. Nah, ini nanti ada beberapa hasil evaluasi kami yang ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan nih. Ini terkait dengan pengembangan kompetensi jabatan fungsional mungkin sudah dibuka sebenarnya, tapi kalau kami merasa dan kami melihat masih belum optimal atau masih mungkin bisa dioptimalkan terkait dengan penganggaran nih, karena memang apalagi ini di tahun ini kita efisiensi nih, jadi mungkin perangkat daerah banyak yang mengalami penurunan terkait dengan anggaran pengembangan kompetensi. Jadi ada beberapa perangkat daerah yang sama sekali tidak menganggarkan untuk pengembangan kompetensi. Memang lebih baik pengembangan kompetensi mungkin digabung satu di BKPSDM nih. Tapi saya yakin kalau BKPSDM mewadahi ribuan CF di Banyumas kan saya yakin anggarannya besar dan mungkin TAPD agak tanda kutip, wah ini besar sekali nih anggaran untuk pengembangan kompetensi. Walaupun itu memang harusnya ada, kalau di ketentuan kan ada mandatory nih, untuk pengembangan kompetensi minimal berapa persen saya lupa, tapi ada ketentuannya itu untuk pengembangan kompetensi. Jadi kan sebenarnya BKPSDM juga bisa sebenarnya menuntut ke TAPD untuk mengoptimalkan anggaran pengembangan kompetensi. Nah ini ternyata di perangkat daerah juga ada yang sampai akhirnya pada saat melakukan atau mengikuti pelatihan ada yang memakai uang pribadi karena dalam rangka pengembangan kompetensi karena ada kewajiban misalnya mau naik jenjang ternyata harus wajib diklat dulu, sementara diklatnya harus membayar, atau uji kompetensinya harus membayar, karena anggaran pemerintah daerah tidak ada, sehingga membutuhkan akhirnya mengeluarkan pakai uang pribadi. Kemudian dari sisi perencanaan nih, kami juga melihat ternyata mungkin ada beberapa perangkat daerah yang sudah terdokumentasi dengan baik, sudah terencana betul, tahun ini mau pengembangan kompetensinya apa, kemudian untuk CF apa, ada beberapa perangkat daerah seperti itu. Tapi kebanyakan hasil evaluasi kami sesuai dengan di kami kan ada nih Mas Zaki dan teman-teman perangkat daerah ada penilaian kematangan nih. Salah satu indikatornya adalah terkait dengan pengembangan kompetensi. Nah, pada saat kami minta rencana pengembangan kompetensi untuk semua jabatan
baik itu struktural, pelaksana maupun JF, mereka bingung. Ada juga yang tidak ada. Nah ini kan berarti masih ada yang belum nih dari sisi perencanaan pengembangan kompetensi. Nah, ini sangat berpengaruh karena pada saat perencanaan pengembangan kompetensinya ini ada yang Itu biasa. maaf. Oh iya, dah nih, matur nuwun Puskesmas Sumbang 2. Jadi kalau misalnya perencanaan pengembangan kompetensinya belum terencana dengan baik, otomatis kan nanti kompetensi JF itu akan berkurang, tidak optimal, dan nanti otomatis akan berpengaruh ke kinerja perangkat daerah. Jadi harapannya nanti dari perencanaan, dari penganggaran, kemudian pelaksanaannya, evaluasinya akan bisa seiring sejalan sehingga nanti pelaksanaan kinerja perangkat daerah juga akan menjadi lebih optimal lagi. Ini untuk pengembangan kompetensi, nggih. Dari sisi selanjutnya adalah pembinaan karir dan penilaian kinerja. Nah, ini untuk melihat bagaimana sih pengembangan karir dari pejabat fungsional yang selama ini kita laksanakan. Jadi kalau hasil evaluasi kami untuk penerapan SKP sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian ini juga sudah bergeser nih. Sekarang kalau dulu kan JF itu karirnya ya hanya di JF gitu nih. Sekarang sudah berubah paradigmanya, banyak JF-JF yang sudah dipromosikan atau menduduki jabatan struktural. Misalnya yang madya dipromosikan menjadi kabid atau menjadi sekretaris misalnya nih. Jadi sudah bergeser nih paradigma. Kalau dulu kan JF nih, JF selamanya dari awal sampai dengan pensiun di JF gitu nih. Sekarang betul-betul sudah dipertimbangkan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran perangkat daerah atau visi misi bupati. Pada saat ternyata dibutuhkan seorang JF untuk menduduki struktural pun itu bisa dilaksanakan ini nih. Jadi kalau menurut hasil evaluasi kami ini masih perlu adanya peran dari atasan langsung dalam rangka pembinaan karir pejabat fungsional. Jadi kalau misalnya ada JF-JF yang mempunyai kompetensi lebih, barangkali perangkat daerah atau organisasi membutuhkan dia untuk di struktural, ini atasan langsung jangan istilahnya kalau bahasa Jawa ganduli, jangan sampai nggak boleh nih untuk dipromosikan misalnya. Sepanjang JF-nya itu yang bersangkutan berkenan, kemudian memang organisasi membutuhkan, ya dipertimbangkan untuk dipromosikan. Kemudian untuk kenaikan jenjang dan pangkat ini pada umumnya sudah dapat dilaksanakan, namun di beberapa kasus memang ada kendala gitu terkait aspek administratif. Kadang ada yang mungkin di peta jabatannya memang tidak ada, karena kan kalau peta jabatan itu sesuai kebutuhan organisasi, gitu. Jadi kadang kita masih melihat, masih menganggap bahwa peta jabatan di kolom kebutuhan itu adalah dalam rangka mewadahi seseorang untuk naik jenjang gitu. Padahal kalau peta jabatan itu pada saat kita mau menentukan berapa jumlah CF-nya itu adalah berdasarkan kebutuhan organisasi. Nah, kembali lagi tadi di awal pada saat penghitungan ABK-nya mungkin ternyata yang belum betul sehingga kebutuhannya akhirnya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini kembali lagi jadi pada saat kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang ini harus mempertimbangkan adanya peta jabatan yang di mana di situ ada kebutuhan. Jadi sepanjang tidak ada kebutuhannya, otomatis tidak bisa naik jenjang. Kalau naik pangkat masih bisa informasinya, tapi mungkin barangkali saya keliru nanti dari BKPSDM bisa menyampaikan terkait dengan jenjang saja ini yang saya sampaikan bahwa kalau memang di peta jabatan tidak dibutuhkan, berarti tidak bisa naik jenjang. Kemudian dari ini yang 5 hal yang kami lakukan evaluasi, kemudian terkait dengan langkah-langkah perbaikan nih, apa saja sih yang perlu kita laksanakan dalam rangka tadi hasil evaluasi yang saya sampaikan di depan. Jadi kalau saran kami dari sisi organisasi, jadi yang pertama menyusun atau memperbarui SOP pembinaan jabatan fungsional. Nah nanti masing-masing perangkat daerah selaku instansi pembina mungkin bisa, kalau yang sudah mempunyai SOP bisa memperbarui. Barangkali ada ketentuan-ketentuan yang sudah berubah
nanti untuk diperbarui lagi sehingga nanti pembinaan CF-nya lebih optimal, terutama kalau berkoordinasi dengan instansi pembina nggih. Kemudian melakukan forum koordinasi rutin nih antara perangkat daerah, BKPSDM, dan berbagai organisasi. Jadi nanti di situ harapannya nanti baik mungkin dari sisi kami nih organisasi, ternyata ada aturan yang baru terkait dengan kelembagaan, nanti kami sampaikan. Dari sisi BKPSDM, barangkali ada aturan baru. Kemudian perangkat daerah teknis, mungkin ada aturan baru disampaikan di forum koordinasi itu dan nanti dibahas langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam rangka mengantisipasi atau mungkin membahas terkait aturan yang baru sehingga pada saat implementasinya tidak merugikan CF yang pemangkunya gitu nggih. Jadi harapannya itu mungkin berkalanya bisa triwulan atau semesteran nanti bisa diagendakan dari BKPSDM nanti bisa mengundang kami atau mungkin dijadwal oh ini untuk yang CF terkait kesehatan atau CF pendidikan nanti perangkat daerah tertentu diundang gitu nggih. Termasuk juga nanti membahas di situ ada perencanaannya, kemudian pengembangan kompetensinya bagaimana, kemudian terkait dengan persebarannya nanti dibahas di situ. Jadi nanti tidak kendala-kendala yang ada tidak bertumpuk-tumpuk, akhirnya nanti menjadi bom waktu gitu ya. Di akhir ternyata masalahnya begitu banyak. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi atas analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan yang sudah disusun. Tadi yang saya sampaikan pada saat ABK-nya berubah, otomatis kebutuhannya berubah. Nanti kita komunikasi lagi dengan Kementerian Pembina untuk diusulkan lagi penetapan formasinya sehingga untuk kebutuhan yang ada di peta jabatan sudah memenuhi memang betul yang dibutuhkan oleh perangkat daerah. Kemudian yang kelima, menyusun rekomendasi redistribusi atau pemenuhan jabatan fungsional. Jadi kalau menurut kami, walaupun sudah masing-masing perangkat daerah pembina teknis sudah mendistribusikan masing-masing CF yang diampu, misalnya kami nih di Setda itu kan pembinanya untuk Anjak nih, analis kebijakan. Pada saat sudah kami melakukan distribusi, kami juga mengevaluasi apakah distribusi itu masih tetap relevan di tahun ini misalnya. Jadi kita bisa mengatur redistribusi. Jadi nanti bisa, oh perangkat daerah yang A ditarik nih madianya atau perangkat daerah yang B ditambah nih madianya gitu nih. Jadi tidak menutup kemungkinan akan berubah distribusinya. Tapi tentu nanti sesuai dengan tadi di poin yang kedua, nggih, koordinasi rutin dengan BKPSDM dan kami organisasi. Jadi pada saat distribusi nanti juga akan dikomunikasikan dengan BKPSDM bagaimana nih nanti dengan penetapan CF-nya, kemudian SK-nya nggih karena berubah, kemudian nanti juga dengan peta jabatannya. Nah, ini nanti dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian terkait dengan ini kalau yang pelaksanaan tugas kredit nggih, ini di kesempatan ini kan tadi materinya juga terkait dengan angka kredit. Nah, nanti mungkin bimbingan teknisnya itu secara berkala. Ini kan di awal tahun, nanti mungkin di pertengahan atau di akhir tahun ada lagi BIMTEK, penyusunan butir kegiatan dan angka kredit secara berkala. Ini langkah-langkah perbaikannya biar teman-teman CF juga selalu refresh nih. Barangkali nanti ada CF yang baru, kemudian mungkin lupa, nanti diingatkan lagi dengan adanya BIMTEK. Kemudian ini khusus untuk yang CF baru nih, mungkin nanti perlu ada pendamping atau mentor, misalnya untuk jadi misalnya kayak analis SDMA nih, analis SDMA yang ini banyak nih yang baru kemarin CF fungsional jenjang pertama. Nah, nanti siapa nih pendamping atau mentornya, baik itu dibagi per perangkat daerah atau dibagi per apa terserah BKPSDM mungkin di atau selaku pembina teknisnya nih nanti mencoba memformulasikan bagaimana penunjukan pendamping atau mentor bagi pejabat fungsional. Jadi nanti pendamping atau mentor itu bertugas mendampingi dari segala macam baik itu pada saat angka kreditnya atau pengembangan kompetensinya nanti dia akan bertugas
melakukan pendampingan. Ini lebih terfokus nih. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian meningkatkan kapasitas atasan langsung dalam melakukan pembinaan CF. Nah, ini jadi nanti mungkin saran kami ke BKPSDM, guys. Jadi yang dibina jangan hanya CF-nya, tapi atasan langsungnya juga. Jadi jangan sampai nanti eh, pada saat CF-nya mau mengusulkan pengembangan kompetensi ini misalnya, sebenarnya ini dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi diklat A misalnya. Ternyata karena atasan langsungnya tidak paham dengan CF itu, dia tidak akan meng-ACC gitu nih. Jadi nanti mungkin bisa diberikan waktu selain kepada CF-nya juga kepada atasan langsung. Nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan perangkat daerah pembina teknis, tetap di leading sektor BKPSDM, nanti BKPSDM yang mengkoordinatori perangkat daerah teknis untuk misalnya berkomunikasi dengan instansi pembina di pusat, menjadi narasumber misalnya, atau mungkin ada yang paham di perangkat daerah itu menjadi narasumber untuk memberikan pemahaman kepada atasan langsung di masing-masing CF-nya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan review berkala terhadap kualitas SKP jabatan fungsional. Nah ini tadi saya sampaikan di depan, Gih, walaupun Permenpan 1 tahun 2023 tidak lagi mengacu ke butir angka kredit, tapi kan ada ketentuan sesuai ruang lingkup nih. Nah, jangan sampai karena berlindung kepada pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah, akhirnya SKP yang disusun itu mengesampingkan ruang lingkup dari CF-nya masing-masing. Nah, ini mungkin nanti saran kami juga, baik itu perangkat daerah pembina CF atau BKPSDM, untuk melakukan review secara berkala terkait dengan kualitas SKP-nya. Jangan-jangan nanti ternyata melenceng jauh dari ruang lingkup gitu, Nggih. Nah, ini nanti dilakukan secara berkala dan nanti hasil evaluasi seperti apa disampaikan ke perangkat daerah perangkat daerah pembina teknis yang sudah ditunjuk. Jadi biar nanti mereka melakukan pembinaan kepada CF pada saat nyusun SKP ini caranya begini gitu nih. Nanti bisa menjadi dasar pada saat pelaksanaan tugas dan fungsi DF itu mendukung mendukung pencapaian tujuan sasaran perangkat daerah, tapi tidak mengenyampingkan ruang lingkup dari CF masing-masing. Kemudian melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi CF nih. Nah, ini kalau pengalaman kami ini kemarin jadi banyak perangkat daerah yang tidak punya gambaran CF-nya itu sebenarnya butuhnya apa gitu ya. Jadi tidak ada perencanaan kebutuhan. Jadi tiba-tiba nanti misalnya kalau ternyata diwajibkan misalnya mau uji kompetensi ternyata harus wajib mengikuti diklat terkait dengan CF-nya, baru mereka merasa, waduh kok terlambat ya, karena tidak mengikuti pengembangan kompetensi yang sudah diwajibkan gitu nih. Sebenarnya kalau ada identifikasi kan ketahuan nih, oh kapan si A mau naik jenjang atau kapan si B mau melakukan pengembangan kompetensi gitu kan sudah jelas, dan termasuknya juga nanti akan berpengaruh kepada anggaran gitu. Jadi karena sudah diidentifikasi kebutuhan nyambung dengan rencana tindak lanjut ke depan. Jadi begitu sudah diidentifikasi akan ada rencana peningkatan kompetensi CF-nya. Nah, nanti pada saat sudah peningkatan rencana kompetensinya kan otomatis dari sisi anggaran juga akan diketahui nih berapa butuh anggarannya. Itu nanti bisa jadi bahan kita pada saat kita mau mengajukan anggaran ke TAPD. Jadi pada saat perangkat daerah mengusulkan anggaran tidak asal, oh ini saya butuh anggaran sekian, tapi ada kebutuhannya. Ini loh untuk diklat ini membutuhkan anggaran sekian dengan jumlah peserta sekian, sehingga anggaran total sekian. Ini untuk yang pengembangan kompetensi. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan diklat secara daring. Nah ini kan sekarang musimnya, ini BKPSDM sudah memberikan contoh berkali-kali melakukan pembinaan atau BIMTEK secara online karena lebih lebih efisien secara anggaran. Tapi mungkin bisa dikaji lagi, soalnya kadang-kadang kalau melalui
daring ini kadang secara substansi mungkin belum terdelivery secara optimal gitu. Jadi kadang kan kita pengalaman kalau Zoom itu sudah dinyalakan, ternyata orangnya kemana, kalau nggak misalnya kan di mute, kemudian orangnya ngobrol sendiri gitu misalnya gitu. Jadi ada informasi-informasi yang eh, tidak tersampaikan atau tidak diterima dengan jelas. Nah, mungkin nanti pada saat melaksanakan diklat mengoptimalkan secara daring, tapi juga dievaluasi bagaimana dampaknya, manfaatnya dari pelaksanaan diklat secara daring itu. Jangan sampai hanya kita mengejar dari sisi efisiensi biaya, tapi manfaat yang substansi yang harus kita capai tidak tercapai karena online gitu nih. Jadi nanti mungkin bisa dipilah-pilah mana yang bisa diklat secara online maupun diklat yang harus tatap muka gitu ya. Ini mungkin langkah-langkah perbaikan yang dapat dilaksanakan, kemudian hasil evaluasi yang sudah kami lakukan secara garis besar. Memang mohon maaf kami tidak memberikan satu persatu masing-masing CF-nya nih, karena kalau satu persatu lumayan banyak dari satu sisi ke satu sisi yang lain, CF yang satu CF yang lain itu satu-satu mungkin memerlukan waktu yang banyak, dan kalau di kesempatan ini masih kurang waktunya, nanti ke depan mungkin bisa kita jadwalkan seperti yang tadi saya sampaikan, rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembinaan CF ke depan, koordinasi secara rutin. Nah, mungkin nanti di situ kita bahas rinci nih, misalnya CF bidang keuangan, permasalahannya apa, nanti rencana perbaikannya bagaimana, nanti kita bahas di situ. Demikian mungkin Mas Zaki, moderator, yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ada sesi tanya jawab atau tidak, monggo saya sampaikan ke Mas Zaki selaku moderator. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kabak atas penyampaian materi evaluasinya. Untuk teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan, ini Buku Uswati dari bagian organisasi yang banyak sebenarnya teman-teman dari Puskesmas tuh sering berkonsultasi ke kami BKPSDM, utamanya kaitannya dengan peta jabatan ya. Kemarin banyak yang bertanya kok cuma segini, saya gimana naik jabatannya, eh, cara mereka urut-urutannya naik jabatan dulu siapa, itu sering berkeluh kesah ke BKPSDM. Nah, barangkali teman-teman mau bertanya langsung bagaimana atau mekanismenya terkait pengusulan kebutuhan, prosesnya seperti apa, ini kesempatan yang bagus sebenarnya untuk menggali informasi, biar paham loh gimana sebenarnya alur dari proses penetapan peta jabatan, mulai dari pengusulan OPD, dimulai dari penjaringan anjap ABK-nya ya dari setiap puskesmas, tentunya tidak serta-merta langsung sesuai keinginan ya. Kadang teman-teman itu kemarin sempat di-share ya, di-share untuk mengisi besetting di setiap eh, puskesmas, kemudian termasuk mengisi kebutuhan di menyesuaikan dengan penetapan dari atau renbud dari Kemenkes, ternyata yang diisi sesuai keinginan yang malah nggak nggak benar. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa sharing, sampai saat ini belum ada yang raise hand, ini apakah sudah memahami atau sangat bingung barangkali. Ini tadi mau komentar yang Mas Zaki sampaikan gini, memang Iya, iya. kemarin juga untuk yang nakes nih gitu, terutama banyak kan yang dokter mau naik jenjang ternyata peta jabatannya nggak ada gitu ya. Iya, Nah, tadi beres. kan saya sampaikan mungkin pada saat penghitungan ABK-nya nih yang belum belum menggambarkan, sehingga mungkin misalnya yang harusnya ada muda, ternyata mudanya harusnya ada 5, misalnya ternyata hanya ada 2. Lah ini kan pada saat penghitungan kebutuhannya itu yang kadang kadang mereka mungkin kurang mempertimbangkan berbagai hal gitu ya Mas Yaki. Kemudian terkait dengan peta jabatan, memang jadi kami itu akan menyantumkan jumlah kebutuhan CF di peta jabatan sesuai rekomendasi. Kalau yang terbaru kan dulu masih ada dokter madya nih di puskesmas. Tapi ternyata kebijakan Kemenkes juga yang madya akhirnya tidak diperbolehkan di puskesmas. Nah, ini kan kami juga mengikuti kebijakan dari pusat ya selaku instansi pembinanya nakes nih untuk yang tenaga kesehatan. Ini memang karena banyak. Kemudian yang pendidikan juga banyak Mas Zaki ternyata permasalahan.
kadang mereka juga itu kebutuhannya berapa, ternyata mereka sudah uji kom dulu. Nah, setelah uji komnya melebihi kebutuhan, mereka nuntut nih, kebutuhannya kok nggak ada gitu ya. Nah, ini masalahnya seperti itu, Mas Zaki. Oke, benar Ibu. Ini ada yang bertanya dari Puskesmas Cilongok 2, Mas Muhammad Mikdad. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Kuswati, saya mau tanya, ini terkait ya istri saya sih ya. Suaranya kecil sekali ya. Tanya Ini. terkait istri saya sih Bu. Istri saya kan bekerja di salah satu puskesmas. Itu kalau sekarang rumahnya ada rumah jabatannya, tapi waktu rekomendasinya yang keluar ini rumah yang akan dinaiki ada, tapi rumah yang diduduki sekarang nggak ada. Solusinya bagaimana Ibu? Saya sudah ke Dinkes juga, ke Mas Zaki juga. Kan lebih mantap kalau dari bagian organisasi yang menjawab. Gitu loh, Bu. Jadi tadi awal kalau saya salah dengar ya karena kecil, kalau nggak salah tadi berarti dulu rumahnya ada. Ya, untuk saat ini rumahnya ada di ahli Ini, pertama ada. iya. Terus untuk rekomendasi yang nanti itu udah keluar dari Kemenkes, Mm-mm. rumah yang sekarang tidak ada, tapi ahli mudanya ada. Oh berarti yang pertamanya sekarang nggak ada. Ya, tapi masih statusnya rekomendasi. Kan itu bakalan jadi perpup kan ya, Bu? Penetapan, iya. Biasanya kalau rekomendasinya itu akan menetapkan. Nah, Nah, itu ini, bagaimana, Ibu? nah, ini berarti kan yang Renbud yang terakhir nih, yang Oke. rekomendasi yang kedua ya. Karena kan saya selama di organisasi 3 tahun ini kan rekomendasinya muncul dulu yang pertama, yang tadi saya cerita sama dia di puskesmas ada Madian, dokternya Madian nih. Sekarang kan nggak ada. Berarti yang kedua ternyata pertamanya nggak ada, tiba-tiba muda gitu. Iya, ahli pertamanya dihapus, cuman Nggih. ada ahli mudanya. Oh, nah ini berarti saya kembalikan nih waktu pada saat penghitungan ABK-nya dari kesehatan nih. Biasanya sih kalau 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 pengalaman kami nih, kalau misalnya eh, pengalaman kami misalnya gini, saya ceritakan sekarang kan ada pemangkunya nih jabatan ahli pertama. Ahli pertama berarti misalnya saya contohkan perawat lah ya, misalnya ya perawat ahli pertama sekarang ada. Nanti di rekomendasi yang kedua ternyata perawat pertamanya itu tidak ada, langsung muda. Jadi eh, tidak serta-merta itu langsung nanti yang pertamanya itu bergeser. Biasanya kan biasanya kan penataan nih redistribusi lagi nih penataan. Berarti kan Kemenkes atau Dinas Kesehatan atau Puskesmas itu menganggap berarti di Puskesmas itu tidak membutuhkan pertama. Kan kalau lihat peta kebutuhan kan begitu nggih, karena Betul. kita melihat kebutuhan itu dari sisi organisasi nih. Oke. Berarti kan menganggap Puskesmas itu tidak butuh pertama. Betul. Harusnya kan digeser. Iya. Nggih. Nah, digeser. Nanti kan berarti hanya ada yang muda. Betul. Nah, tapi bisa juga nanti bisa dilihat, oh ternyata pertama itu sudah mau naik jenjang nih yang muda. Berarti kan mungkin kebijakannya Pemkab, oh udah yang pertama di situ dulu, nanti biar langsung mengisi ke muda. Itu bisa Apakah saja legal, seperti itu. Ibu? Apakah Dalam, itu legal? Legal nopo mboten? kalau dari sisi kami, sepanjang itu tidak ada, harusnya tidak ada. Jadi Ya kan, sepanjang tidak ada kebutuhan, harusnya kan tidak ada orangnya nih. nggih, kan timbul pertanyaan kalau misal istri saya stay di situ, apakah itu legal? Dari legal kan itu kalau tidak kalau ilegal kan berarti bisa mengembalikan gaji, pendapatannya yang dia dapatkan loh, Bu. Kalau ini berarti kan kalau dari sisi kami organisasi. Oke. Tadi kan saya sampaikan bahwa untuk peta jabatan di kolom kebutuhan itu adalah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke. Nah, maka tadi saya sampaikan kalau pertamanya tidak ada, secara normatif berarti kan harusnya puskesmas itu tidak butuh kan ada pertama. Oke. Nah, Oke. tapi kita lihat lagi nih ternyata bagaimana kemarin pada saat penghitungan ABK-nya di Dinas Kesehatan, di Puskesmas, sampai muncul ke Kemenkes. Nah, itu kan nanti butuh kebijakan. Kebijakannya Pemda bagaimana nih atas kasus-kasus seperti ini. Barangkali ternyata sebenarnya puskesmas masih butuh pertama, tapi karena salah input mungkin ternyata hilang pertamanya, jadi hanya muda. Nah, ini yang kalau secara normatif kami tidak bisa menjawab, karena kami jawabnya kan secara normatif nih. Nah, nanti itu perlu kebijakan yang nanti akan
dikomunikasikan dari inspektorat, dari bagian hukum, kami organisasi, BKPSDM, Dinas Kesehatan. Nah itu jadi kalau dari sisi kebijakan kami nggak bisa menjawab itu Pak, tapi dari sisi normatif sisi kami harusnya ya tidak ada di situ gitu. Nggih. Ya berarti Bu Kus siap-siap ya Bu. Nih, nanti, nah tadi makanya saran kami kan untuk melakukan koordinasi secara rutin, biar nanti permasalahan ini yang disampaikan Bapak bisa ter bisa terkawal dan nanti bisa diantisipasi barangkali ada di puskesmas yang lain kasus yang sama gitu, Jadi nanti nggak tiba-tiba nanti ada temuan kan kasihan istrinya Bapak yang suruh mengembalikan gitu, Nanti Nggih, nggih, di pertemuan rutin itu dibahas permasalahannya apa, solusinya bagaimana gitu. nggih. Nah, Nggih, sampun itu. Bu, cukup jelas. Nggih, Terima kasih siap. atas Nggih, sarannya. matur nuwun. Assalamualaikum. Nggih, Ya, nggih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabak, Mas Migdat atas pertanyaannya sangat unik ya. Mudah-mudahan puskesmas lain nggak ada yang kayak gitu. Ini kayaknya memicu yang lain mulai berani ini. Puskesmas Karanglewas, Pak Teguh Purnomo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Apa suara saya terdengar, nggih? Siap, sudah Nggih, Mas. terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon konfirmasinya kepada Bukus maupun BKPSDM. Ini kebetulan saya baru di UPKF 1 bulan. Mungkin saya nanya yang waktu saya masih di puskesmas. Yang ingin saya tanyakan, sementara ini kan kita punya peta jabatan yang terakhir. Nah, kami nggak tahu peta jabatan itu usulan yang tahun berapa, sehingga sudah muncul peta itu, kemudian sudah muncul lagi rekom yang terakhir dari Kemenkes, kemudian rekom itu kan nanti mau maju lagi ke PAN RB, kita masih nunggu, kemudian kita juga nanti sudah mau mengusulkan lagi Renbud 2026. Yang ingin saya tanyakan, soalnya dulu pernah waktu saya masih di Karanglewas, itu peta jabatan diperbaharui tiap tahun sehingga kita bisa mengupdate kayak contoh saya di tempat kami tahun itu petanya kita masih punya analis 2, tahun berikut sudah diterima P3K 10, kita mengusulkan lagi sudah pensiun, nah sekarang sudah ngangkat belut, itu kan tiap tahun berubah. Yang ingin saya tanyakan, peta itu berlakunya berapa tahun, kemudian yang rekom itu juga nanti keluar ke Penman RB, kemudian balik ke organisasi, ke BKSDM, muncul perbu peta itu berapa tahun, sehingga seolah-olah, loh ini usulan tahun berapa baru keluar petanya, sudah mau diisi mengusulkan lagi. Mohon informasinya dari pengusulan Renbud sampai peta, sampai rekom, sampai keluar peta baru lagi itu perlu waktu berapa sehingga kami bisa merencanakan, oh ini ya pensiunnya 5 tahun, berarti perlu kami usulkan, oh ini 3 tahun, enggak perlu kami usulkan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab, Mas Aki, nggih. Monggo Ibu. Nggih, menanggapi tadi yang Puskesmas Karanglewas nggih yang tadi di UPKF katanya nih. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau peta jabatan itu berlakunya 5 tahun untuk kebutuhan. Kalau budgeting kan dinamis nggih karena ada yang pensiun atau mutasi mungkin. Tapi saya juga heran terkait dengan nakes nih, karena nakes itu renbudnya tiap tahun. Saya juga heran. Jadi sebenarnya kan kalau perhitungan kebutuhan itu untuk berlaku 5 tahun. Akan berubah apabila ada perubahan rencana strategis, perubahan kebijakan Pemda. Misalnya nih kayak yang di Puskesmas atau kebijakan pemerintah gitu nih. Dulu kan belum ada ILP nih Pak, sekarang ada ILP yang mewajibkan setiap puskesmas ada nakes-nakes tertentu nih dengan jumlah sampai dengan desa bahkan. Nah, ini kan ada kebijakan baru, itu bisa berubah. Tapi khusus nakes saya juga heran, ini kenapa tiap tahun berubah. Dan ini sudah kami sampaikan sebenarnya berkali-kali ke Dinas Kesehatan. Untuk Renbud, itu sebenarnya kan juga mengacu ke Permenpan gitu, bahwa untuk 5 tahun. Tapi Kemenkes membuka nih Renbud lagi tiap tahun. Kalau kami dari sisi organisasi sebenarnya membacanya gini Pak. Jadi rencana kebutuhan itu 5 tahun. Tapi yang Renbud itu rencana pengadaannya. Jadi bayangan kami,
Jadi misalnya Puskesmas Karanglewas nih butuh perawat selama 5 tahun, kan sudah dihitung nih ABK-nya selama 5 tahun, kan sudah ada rencana pengembangan apa sih kalau di Puskesmas nih, rencana pengembangan Puskesmas lah, misalnya Puskesmas Karanglewas tahun ini atau tahun depan mau buka layanan rawat inap, berarti kan sudah dihitung nih rencananya, berarti nanti perawatnya jumlah berapa, bidannya jumlah berapa misalnya. Dihitung tuh 5 tahun. Oh, jumlah perawatnya misalnya 50 misalnya. Nah, ternyata ada kebijakan baru misalnya. Kebijakan baru, oh ILP, berarti kan dihitung ulang. Jadi 60 misalnya. 60 itu untuk 5 tahun. Nah, nanti tiap tahun mau pengadaan di Renbud itu. Bayangan kami begitu, nggih, karena biasanya kalau CF yang lain seperti itu. Pengadaannya tahun pertama perawat misalnya untuk Karanglewas karena tadi butuhnya 60, sudah ada 20, berarti kurangnya 40 nih. Tahun pertama misalnya pengadaan lah 10. Nanti jadi 10 lagi, jadi 30, nanti kurangnya lagi tahun depan. Bayangan kami seperti itu, Pak. Tapi untuk nakes nyatanya bukan seperti itu. Ternyata Renbud itu juga berpengaruh dengan kebutuhan. Kami juga kewalahan karena pada saat ada rekomendasi dari Kemenkes atas Renbud yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan muncul, kami berproses ke penetapan Menpan. Dan penetapan Menpan itu tidak langsung serta-merta biasanya. Jadi saya cerita nih pengalaman di 2024 yang muncul peta jabatan yang tadi Bapak tanyakan itu atas Renbud kapan? Itu atas Renbud berproses dari 2023 ke 2024. Turun rekomendasi kalau nggak salah di akhir 2024. Kemudian muncul kami usulkan ke penetapan Menpan di 2025 kalau nggak salah. Coba saya cek nih, ini saya ada filenya biar nanti langsung bentar Pak, saya cek. Ini biar nanti Bapak bisa ya. Nakes ini nakes itu untuk yang nakes Nah ini Pak, untuk yang pertama yang peta jabatan saat ini itu rekomendasinya itu 2024. Berarti sudah berproses tahun 2023 akhir. Sampai dengan 2024 turun di bulan Juni, tanggal 14 Juni 2024. Ini untuk rekomendasi dari kementerian. Kemudian kami usulkan penetapan ke Menpan turun di 2000 di 2025 awal kalau tidak salah ini datanya. Kemudian untuk prosesnya itu berapa lama dari rekomendasi Kementerian Kesehatan dan Menpan ini untuk yang khusus nakes, saya ceritakan juga khusus nakes, ini memang perlakuannya juga berbeda. Untuk JF-JF yang lain, biasanya pada saat permintaan rekomendasi ke instansi pembina kan sudah dicermati nih kebutuhannya sesuai ketentuan tidak, sesuai kebutuhan asli. Mereka kan punya pertimbangan sendiri nih untuk kabupaten. Biasanya ributnya di awal untuk memperoleh rekomendasi dari Kementerian Teknis. Pada saat penetapan ke Menpan, biasanya Menpan hanya langsung mengacu ke rekomendasi teknis, kecuali untuk yang utama. Kalau utama biasanya gini, dari ada JF yang misalnya contoh perencana nih, perencana itu dari Bappenas muncul rekomendasi untuk perencana utama di Kabupaten Banyumas. Nanti sama Menpan
langsung dihapus tuh yang utamanya. Tapi yang Madya Muda pertama biasanya sama persis dengan rekomendasi dari Bappenas. Khusus yang nakes, ini kemarin pengalaman Pak, nakes itu Menpan juga meminta kami kertas kerjanya. Jadi mungkin Menpan juga agak khusus dengan nakes dengan Kementerian Kesehatan. Jadi tidak serta-merta percaya dengan yang dari rekomendasi Kementerian Kesehatan. Minta kertas kerja kami, Pak, sampai kami ke Mas Adit waktu itu, ini kok nggak cocok persebarannya, ini ABK-nya nggak cocok, sampai berkali-kali. Nah, itu pengalaman kemarin. Akhirnya kami sampaikan pada saat mau ada Renbud yang kedua nih, tahun 2025. Kemudian ada informasi juga bahwa Madya tidak ada lagi di puskesmas. Kami sampaikan ke Dinas Kesehatan. Ini nanti berarti kalau ada rekomendasi yang kedua, otomatis yang dokter Madya di puskesmas sudah tidak ada. Kemudian ada perubahan-perubahan. Nah ini bagaimana? Ternyata kan tetap jalan. Muncul kan rekomendasi dari Kemenkes. Sudah kami peroleh. Kemudian sudah kami usulkan ke Kemenpan untuk penetapan. Sudah turun per tanggal kami muncul permohonan penetapannya itu Oktober di tanggal 17 sudah muncul per tanggal 31 Desember Wah, udah penetapan dari muncul itu, Bu. Menpan. Dalam Udah penetapan itu yang sudah rekomendasi penetapan Menpan Wow. 1 Desember. G. Kami sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan untuk distribusinya. Baru kemarin Jumat Mbak Misti CS ke kami menyampaikan daftar distribusinya. Itu untuk yang nakes. Jadi memang khusus gitu untuk yang nakes. Kalau untuk yang lain peta kebutuhan itu berlaku 5 tahun. Sepanjang ada perubahan strategi baru ada evaluasi lagi. Tapi untuk nakes memang tiap tahun. Nah itu kami juga agak merepotkan ini. Tapi untuk JF itu walaupun misalnya tadi di peta jabatan tidak, kan misalnya gini kami kan berubah nih peta jabatan di 2025 akhir nih penetapan peta jabatan sesuai rekomendasi dari Kementerian dan penetapan dari Menpan. Tapi ternyata kok di pertengahan tahun ada JF yang mengalami perubahan kebutuhan, walaupun tidak tertuang di peta jabatan, langsung misalnya, tapi pada saat mau ada kenaikan jenjang atau mutasi antar perangkat daerah, biasanya kami dengan BKPSDM masih bisa mengakomodir. Jadi nanti bisa kami buat peta jabatan selain peta jabatan yang induk maksudnya karena bergerak ada JF yang baru kebutuhannya misalnya. Begitu Pak untuk yang Karanglepas. Jelas ini tadi guys saya menjelaskan karena dan panjang lama. Terima kasih Ibu. Jadi intinya itu Pak, sebenarnya kalau peta jabatan itu untuk 5 tahun. Tapi untuk nakes ternyata tahunan. Nah, ini kami juga mengikuti programnya lingkup nakes. Nathan. Oke, terima kasih Bu Kuswati, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang resen lagi dari Banyumas. Ini apakah Banyumas Puskesmas atau apa ini belum jelas. Ini mau dipersilakan waktunya, monggo Pak Banyumas. Halo. Yang resen monggo dipersilakan. Oke, sambil menunggu mungkin kepencet atau gimana ini sambil saya bacakan ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mohon izin Ibu Kabak saya untuk membacakan. Oh, yang pertama ini terkait izin usul Bu Kabak apa tidak sebaiknya B-setting tidak dituangkan dalam SK peta jabatan karena sifatnya yang dinamis dari Dinperkim Banyumas. Ibu mohon ditanggapi Ibu. Jadi kalau peta jabatan itu udah ada ketentuannya, Nggih. Peta jabatan isinya adalah nomenklatur jabatannya, kemudian kelas jabatan, kebutuhan, dan base setting. Jadi base setting memang harus diisi, tapi base setting itu mencerminkan kondisi per peta jabatan itu dibuat. Tapi dinamis, makanya biasanya kalau ada yang mau naik jenjang atau naik jenjang gitu terutama, itu biasanya nanti kan sebenarnya base settingnya
memenuhi kebutuhan misalnya. Nanti biasanya dari BKPSDM akan bersurat ke kami untuk meminta peta jabatan sesuai dengan kondisi besetting terupdate. Jadi kalau dihapus tidak bisa karena itu sudah sesuai ketentuan peta jabatan itu isinya seperti itu. Ada nomenklatur, kelas jabatan, kebutuhannya berapa, besettingnya berapa. Per peta jabatan itu dibuat gitu. Gitu Ya, Mas Zaki. ya, terima kasih Bu Kuswati. Jadi pada Iya, intinya untuk penyesuaian budgeting silahkan bersurat melalui instansi masing-masing yang nanti ke akan BKPSDM. meneruskan ke BKPSDM dan kami Iya, meneruskan ke bagian organisasi. iya. Kemudian Jadi ini untuk nggih. iya. Jadi untuk kenaikan jenjang atau apapun itu kalau berpengaruh dengan peta jabatan, semua satu pintu ke BKPSDM, BKPSDM nanti bersurat ke kami. Karena yang paham besetting persis kan BKPSDM gitu. Nggih, siap Ibu. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, mungkin masih bersinggungan. Mohon Iya, izin dari SUD Jebarang, mohon izin bertanya Bu terkait peta jabatan budgeting yang di peta jabatan ada perubahan karena adanya iya, mutasi. Masih iya, sesuai dengan tadi. Karena adanya CPNS baru 2024. Kemarin sudah berkirim surat permohonan pada peta jabatan ke bagian organisasi. Bagaimana? Apakah sudah diproses? Mohon tanggapan Ibu, apakah ini karena tidak melalui BKPSDM atau seperti apa? Mohon ditanggapi. Terima kasih. Nggih, jadi untuk perubahan besetting sesuai kami koordinasi dengan BKPSDM, nanti monggo masing-masing perangkat daerah kalau ada dibutuhkan perubahan besetting berkirim surat ke BKPSDM, biar BKPSDM berkirim surat ke kami. Gitu, Mas Zaki. Ya, terima kasih Bu. Tadi sudah ada beberapa, Mbak Dianita menyampaikan beberapa perangkat daerah yang sedang kami susun peta jabatan dalam rangka yang Penyesuaian. kenaikan jenjang Ya, itu. Nggih, penyesuaian batas. besetting. Nggih. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari ESK Mata. Waduh, panjang sekali ini. Dalam penyusunan peta jabatan di pemerintah daerah, nomenklatur jabatan fungsional umumnya mengikuti kerangka jenjang jabatan sebagaimana diatur Kementerian Pan-RB dan BKN dari pertama mudia hingga utama. Namun dalam praktek, rekomendasi teknis dari Kemenkes seringkali menggunakan klasifikasi profesi medis seperti dokter umum, dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi yang tidak selalu selaras secara terminologi maupun struktur dengan peta jabatan ASN. Pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme kebijakan yang paling sederhana, efektif, dan memiliki kepastian hukum untuk mensinkronisasi perbedaan nomenklatur dan klasifikasi jabatan antara kebijakan Kemenpan RB dan Kementerian Kesehatan dalam menyusun peta jabatan daerah? Siapa yang seharusnya menjadi leading sektor dalam proses harmonisasi kebijakan tersebut agar Pemda tidak terjebak pada dualisme regulasi yang berpotensi menghambat penataan SDM kesehatan dan pengembangan karir jabatan fungsional. Duh, banyak sekali. Ibu, mohon ditanggapi Ibu Kabak. Panjang ya, panjang sekali pertanyaannya nih. Jadi mohon izin menjawab. Jadi terkait dengan pertanyaan ini memang ada perbedaan ini ya, perbedaan. Biasanya kan kalau tadi disampaikan kalau yang lainnya kan langsung per jenjang, tapi memang kalau nakes memang ya ini kembali lagi nakes itu khusus. Jadi kalau saran kami, jadi nanti untuk menjembatani itu Dinas Kesehatan selaku perangkat daerah pembina teknis CF Nakes itu mempunyai kertas kerja. Jadi mana-mana yang misalnya rumah sakit mana yang membutuhkan dokter umum jenjang pertama atau ahli muda atau madya atau apa gitu gitu. Jadi sudah ada kertas kerjanya masing-masing dan nanti pada saat distribusi personilnya juga disesuaikan dengan kertas kerja itu karena kan di peta jabatan nggak sampai sedetil itu nggih bunyinya nggih karena sesuai dengan yang dari dari rekomendasinya, bentar saya cek di rekomendasinya Nakes CF Kesehatan. Bentar. Kalau di rekomendasinya yang dari kementerian kan ini ada misalnya dokter, hanya dokter, dokter, dokter spesialis anak. Ini ada pertama muda, madya, utama. Ini se-Kabupaten Banyumas, gitu. Kemudian spesialis apa gitu. Nanti harapan kami sih memang harusnya dari Dinas Kesehatan itu sudah punya kertas kerja dan nanti dibagi masing-masing rumah sakit termasuk puskesmas. Jadi jelas gitu loh ini
distribusinya seperti apa. Walaupun tidak tertuang di peta jabatan, tapi mereka punya kertas kerja dan menjadi pedoman pada saat distribusi personilnya gitu. Karena memang untuk nakes memang berbeda dengan CF-CF yang lain nih Mas Zaki. Jadi mesti ekstra Teliti. perhatian, ekstra teliti. Nah, karena kemarin juga pada saat kami meminta distribusi, kadang ada perbedaan antara mungkin karena dinas kesehatan kan banyak dia ngurusi yang CF yang selain nakes juga ngurusi yang nakes gitu nih. Sementara kalau yang nakes kan khusus nih di bidang SDMK. Kemudian yang lain di sekretariat. Nah, ini kemarin juga ada yang nggak sinkron. Jadi begitu digabungkan ternyata nggak sama antara yang di SDMK karena ternyata SDMK juga ngurusi yang CF non nakes tapi di eh, Fasiankes misalnya. Jadi yang misalnya kayak apa sih arsiparis misalnya, ternyata di SDMK juga ngurusi, padahal itu ranahnya sekretariat misalnya. Jadi kemarin kami menyampaikan ke Dinas Kesehatan untuk distribusi ataupun distribusi peta jabatan, ini nanti distribusi kebutuhan masing-masing jenjang dan masing-masing jabatan fungsional itu satu pintu. Kami ngambil dari mana? Dari sekretariat atau dari SDMK? Jadi nanti enggak ini setor sendiri, ternyata begitu digabung beda. Ini pusing memang kalau uh, perlu teliti yang sangat 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 teliti gitu. Mungkin itu Mas Zaki. Oke, terima kasih Ibu. Ini sementara ada 2 lagi pertanyaan, tapi yang untuk Bu Triswati ini pertanyaannya terkait jabatan langsung koordinasi ke BKPSDM, pengampu CF Bidan sih sekarang Mbak Anita ya, nanti bisa japri langsung atau lewat saya juga bisa. Kemudian yang di Nakrin ini Bu Kuswati ini Ya, pertanyaannya kurang lebih sama ini. Mohon ya. izin bertanya, peta jabatan terbaru sesuai SOTK kapan? Mohon ditanggapi. Sedang diproses Mas. Iya kan kemarin baru dapat surat ya dari Nggih, BKPSDM. surat saya yang nyusun. Ya, ya sedang diproses. Oke, Ya, siap sedang Ibu. diproses. Ya. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan ini sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Bu Ana mau bertanya apa mau bertanya? Oh ini dari Bu Ana, Bu Kabak mohon izin ingin bertanya. Ya, siap. Bu Ana dipersilahkan waktu dan tempat. Izin Bu, masuk nggak suaranya? Oke, Masuk. Bu, mungkin bertanya atau gimana ya Bu? Barangkali perlu disampaikan yang surat tahun 2024 nopo nggih? Barangkali ini teman-teman jane bertanya-tanya nyong pembinaannya siapa begitu Bu? Oh, lah apa? Kan padahal itu suratnya sudah dari dulu ya, Bu. Iya, cuma mungkin nggak ngeh gitu atau bagaimana gitu. Oh, cuman memang ini masih ada yang beberapa yang itu ya, beberapa yang Oke, apa namanya? Ada yang belum. Seperti yang tadi yang makanya analis HAM itu baru, analis kerjasama. nggih. Bentar, saya Makanya barangkali di share di share screen biar teman-teman bisa mencermati dan mungkin nanti ada yang loh di tempat saya ada ini tapi kok belum ada begitu. terlihat belum ya? Nggih, Terlihat sudah itu surat Bu. sudah ya. Ini suratnya pertanggal 20 Agustus 2024. Ini memang sudah lama, tapi ini masih berlaku. Kemudian ini untuk pembinanya nggih, kalau Setda ini analis kebijakan, analis hukum, perancang peraturan undang-undangan, pengelola pengadaan barang jasa, penyuluh hukum. Ini nanti ada tambahan lagi nih Bu Ana nggih. Jadi yang analis HAM sama analis kerjasama. Tapi mungkin yang Nggih, anjak juga nanti bergeser ya sesuai aturan yang baru. nggih. Inspektorat nih auditor kepegawaian, PPUPD. Kemudian eh, ini Bapeda Litbang, karena dulu 2020 masih Bapeda Litbang. Perencana, perekayasa, surveyor pemetaan, teknisi penelitian dan perekayasaan, kemudian peneliti. Kemudian yang set one, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif,
perisalah legislatif, asisten perisalah legislatif. BKPSDM, ini analis pengembangan kompetensi, analis SDMA, Pranata SDMA, Widya Iswara, asesor SDMA. Ini yang belum ada WI nggih Bu, rekomendasinya nggih. Langsung ditakloni Jan. Dinas Wiwiti Kesehatan ini pembinane semua pembinanya BKPSDM. Dinas Kesehatan ini nakes semua. Kemudian BKAD ini analis keuangan pusat dan daerah, penilai pemerintah, penata laksana barang. Ini juga mengalami perubahan Ibu Ana, ada peraturan baru nggih terkait dengan JF di bidang keuangan nanti PD. diupdate. Ini tapi untuk PD yang keuangan 1. semua pembinanya BKAD. Kemudian Dinas Perhubungan penguji kendaraan bermotor. Dinpora Budpar ada Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Pamong Budaya, pelatih olahraga, asisten pelatih olahraga. Dinkanak ini nanti kan berubah. Yang kemarin ini analis aquakultur, pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan, medik veteriner, pengelola produksi perikanan tangkap, asisten pengelola produksi perikanan tangkap, analis pasar hasil perikanan, paramedik veteriner, pengawas perikanan, pengendali hama dan penyakit ikan. BPBD, analis kebencanaan, penata penanggulangan bencana, pranata pencarian dan pertolongan. Di Pertan KP, ini ada analis ketahanan pangan, analis prasarana dan sarana pertanian, pengawas mutu hasil pertanian, penyuluh pertanian, analis pasar hasil pertanian, pengawas alat dan mesin pertanian, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Dinar Pusda ada arsiparis, pustakawan, asisten perpustakaan. Dinperindak ini ada asesor manajemen mutu industri, penera, pengawas kemeteorologian, penyuluh perindustrian dan perdagangan, analis perdagangan, pembina industri, pengamat tera, penguji mutu barang, pengawas perdagangan. Ini juga ada beberapa yang mengalami perubahan nomenklatur Ibu Ana nggih. Iya, Kemudian Bu. Dinas UKM, pengawas koperasi, mediator hubungan internasional, instruktur, pembimbing kesehatan kerja, pengantar kerja, pengembang kewirausahaan. Dinkominfo ada Manggala Informatika, Pranata Humas, Pranata Komputer, Statistisi, dan Sandima. DPPK BP3A, pembimbing kemasyarakatan, asisten pembimbing kemasyarakatan, dan penata kependudukan KB. Ini Bu Ana, masih ada ini. Banyak ternyata. Dinperkim, DLH, Dinas Pendidikan, Ya. ini Ya, Dinas barangkali Administrasi. maksudnya OPD nanti atau para pemangku JF yang kebetulan ada di sini nanti bisa mencermati lagi. Ini kan sedang kita proses ya, Bu, disesuaikan dengan SOT yang baru dan nomenklatur-nomenklatur yang baru dan kemudian juga regulasi-regulasi yang baru seperti tadi misalnya yang terkait dengan analis kebijakan nanti akan bergeser pembinanya ke Bapeda, ke Baperida begitu. Kemudian tadi karena ada OPD yang berubah nih tidak sama lagi jadi Dinpertan begitu seperti itu nanti juga akan bergeser. Nah, barangkali yang perlu dicermati bahwa perangkat daerah pembina teknis ini tentunya punya kewajiban-kewajiban untuk membina nih. Salah satunya yang tadi Ibu tanyakan BKPSDM ini belum melakukan proses untuk penetapan formasi untuk Widya Iswara begitu. Nah, ini pembina teknis yang lain mestinya juga sampai ke sana begitu. Dari JF yang ada di dalam binaannya yang belum ada penetapan formasinya apa nih? Nah, itu kan harus segera dihitung anjap ABK atau proses-proses yang lain sehingga kemudian bisa ditetapkan untuk formasinya seperti itu. Dan tentunya pembinaan-pembinaan yang lain, Bu, tadi di awal Bu aku sudah mengingatkan nih barangkali ada yang adem ayem anggaran sing takon nembe betul dibina
Iya, Tapi ada yang jangan. kemudian segera bergerak begitu. Ada yang sudah bergerak, kepentok-pentok, akhirnya terus lah ya wis lah menang baik Iya betul Bu. begitu. Saya kira itu aja sih Bu. Barangkali nanti teman-teman peserta di sini kan ada dari Umpek nih, ada dari Kasubag Umpek, kemudian ada dari para pemangku JF juga begitu. Mungkin bisa saling mengingatkan, terutama untuk yang di pembina teknis yang nanti akan segera dikeluarkan surat edaran yang baru untuk penunjukan sebagai pembina teknisnya. Saya kira itu Bu Kus. Terima kasih. Iya, Terima sama-sama. kasih Mas. Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ana selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM. Dulunya terkait kenaikan jabatan fungsional ke bidangnya beliau, sekarang berpindah ke bidang pengembangan karir dan mutasi. Jadi ada sedikit perubahan untuk pengampu JF, walaupun masih beririsan, kita masukkan di tim kerja yang sama. Terima kasih Bu Kuswati selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Eh, Kak, berhubung ini belum sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah melebihi jam yang kita minta Tunjukkan. sebenarnya. Mohon maaf Ibu Kuswati atas jika ada kesalahan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari moderator mengakhiri. Untuk besok teman-teman yang sekarang mengikuti besok ada coaching klinik lebih teknis ya terkait angka kredit dan lain-lain langsung praktek mungkin. Apalagi yang 2022 ini 2022 yang ada ribuan hampir seribu lebih ya 1.000 lebih yang akan kenaikan pangkat besok bisa ditanyakan ke Bu Endah yang selaku tim ker yang mengampu Banyumas untuk kenaikan pangkatnya. Jadi jangan sampai terlewat besok jam 8 insya Allah kita lebih gasik karena mengingat hari Jumat. Nah, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi